apakah Yesus menurut Yesus? Di sini ada sebentar, tolong yang lain. Tolong yang lain di mute dulu. Pak, ini aja jangan kemana-mana. Ya. Siapa yang memberi firman? Siapa yang diberi firman? Dan kepada siapa firman itu yang diajarkan? Jangan melebar sesuai topik. Biar saya dengan dia. Ini makanya saya moderator mengembalikan ke kerangka berpikirnya sesuai ayatnya. Pertama, jadi Pak Abdon, ini orang ini kok jadi berisik sih? Siapa yang memberi firman? Siapa yang diberi firman? Kepada siapa firman diberikan? Haleluya, ini aja. Abdon. Silakan Pak Abdon atau Pak Bajihad, silakan. Iya, artinya begini kawan, sederhana saja. Kita sesuai dengan tema. Bahwa saya sudah membuktikan kepada kawan-kawan semua, kepada Pak Abdon khususnya, bahwa kalimat yang dikatakan sekarang, siapakah Yesus menurut Yesus? Kan begitu. Saya sudah paparkan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Yohanes 17 ayat 3. Kemudian ada dalam ayat pendukungnya juga ya, bagaimana Tuhan itu. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 8. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 16. Kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 29. Sudah dikatakan semuanya pengakuan Yesus itu berdasarkan daripada bahwa dia itu sebagai utusan. Gitu loh. Tidak ada satupun yang menerangkan dia itu sang pencipta. Gitu loh. Itu sudah jelas kerangka berpikirnya. Apa yang saya suggestkan kepada kawan-kawan? Kalau begini ceritanya, moderator yang bertanya, silakan kedua pembicara bertanya. Saya menjawab, saya bertanya, biar nggak kemana-mana. Kedua pembicara, tolong dengarkan pertanyaannya. Pertama satu, siapa di sini yang memberi firman? Satu, siapa yang menerima firman? Dua, siapa objek yang diberikan diajarkan firman? Oke, saya dulu. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada Tuhan. Nah, saat itu Yesus berkata kepada siapa? Ini siapa ini? Sebentar Pak. Ini kedua pembicara dulu Pak, maaf ya. Ke Bang Jihad dulu saya tanya. Siapa yang memberi firman? Siapa yang menerima firman? Dan siapa objek firman itu? Silakan. Pak Abdon dulu, Pak Abdon dulu. Silakan Pak Abdon. Silakan Pak Abdon. Tunggu dulu, dia dulu. Biar saya dengar. Ya, kalau berdasarkan kita tidak lari dari kitabiah yang disebutkan bahwa siapa yang memberi firman itu adalah sang pencipta, yaitu Allah, atau menurut siapapun yang Anda katakan itu Yahweh segala macam, itu yang penting yang sang pencipta yang memberi firman. Kemudian siapa yang membawa risalah? Yaitu Nabi, yaitu Yesus kalau dalam kata itu. Kemudian pada siapa yang menerima firman itu adalah umatnya, kaumnya. Jelas gitu loh. Baik, jadi, jelas. Silakan, gitu jelas. Pak Abdon, silakan Pak, pertanyaan yang sama. Oke. Dari perkataanmu itu berarti Anda sudah mengatakan dua di situ tuh Nabi ya, tapi saya mengatakan sesuai dengan Alkitab. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jangan pindah topik. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jangan dulu, jangan potong-potong dulu. Jangan potong-potong tadi dulu. Anda ke firman Jangan itu. main keroyokan, dengar dulu penjelasan. Sebentar dulu Pak. Ya, Saya moderator. Anda tidak tahu firman itu adalah Yesus. Kembali ke topik tadi Pak, ayatnya Iya itu kembali ke topik, makanya saya kembali ayatnya ke topik. Ditampilkan lagi, sebentar, ayatnya ditampilkan lagi. Yang kami pertanyakan Pak. Sebentar, Ya. ayatnya ditampilkan lagi dong, mana kok ditutup ayatnya tadi itu. Ayatnya dikembalikan. Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 17 ayat. Yohanes 17 ayat berapa? Yohanes 17. Anda kan bertanya tentang firman. Enggak, ini bukan firman, dengerin pertanyaannya Pak, supaya nggak kemana-mana ini. Siapakah yang memberi firman, siapa yang menerima firman, dan kepada siapa firman itu disampaikan sesuai ayat ini? Bang Jihad udah menjawab, silakan Pak Abdon, jangan kemana-mana, tetap di ayat ini, monggo. Makanya ini dasar iman Alkitab ya. Kalau apa yang saya katakan dengarkan ya. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan daripada semua perkataan ini." Dan kamu bisa lanjutkan lagi ya. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini. Ayat 11 ini. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Arti perkataan ini adalah segala yang kau miliki,
segala yang kamu dengar dulu. Pak Abdo nggak mendengar pertanyaan, Pak. Anda moderator harus adil, moderator. Dengarkan saya dulu, ya. Segala firman yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri, siapa Tuhan itu? Yesus. Jika disampaikan kepadamu, artinya kamu percaya kepada Yesus, kamu sudah percaya kepada Bapa itu. Itu artinya. Baik, makasih Pak Don. Sebentar, yang lain diam dulu. Sebentar Pak. Waduh. Kepadaku. Nah, saat sebentar, itu. Pak. Jangan ditutup, Pak Iman. Dulu dong. Maaf. Yang lain diam dulu dong. Assalamualaikum ya untuk teman-teman yang Muslim. Selamat sore untuk teman-teman yang Kristen. Tolong hargai ya. Di sini ada moderator Mas Andi. Baik yang Muslim maupun yang tidak diperkenankan oleh moderator harap diam dulu. Silakan Mas Andi. Oke, baik. Ini kerangka berpikirnya aja sesuai dengan ayat ini begitu ya. Yang ada udah di blok biru. Silakan Bang, terangkan kembali. Silakan Bang Jihad. Coba saya akan katakan secara gamblang ya, bahwa kita akan hilangkan ayat ini. Coba Pak Imanes ini hilangkan dulu itu seksinya, saya akan share screen lagi. Share screen lagi biar dari saya aja ya. Pak Imanes. Oke. Hilangkan share screen-nya. Nah, saya akan ke share screen. Bagaimana? Nah, kita baca satu perikop ya. Sudah kelihatan Pak ini? Sudah kelihatan? Oke. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Betul? Betul, lanjut. Itu dengan apa? Dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Waktu pesta sedang berlangsung, Yesus masih di Bait Allah, lalu mengajar di situ. Mereka berhalanlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Orang-orang Farisi aja, orang-orang Yahudi aja bingung, gitu loh. Bagaimana dia mengitu seperti itu? Tapi Yesus mengatakan di sana, dia menjawab apa? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dialah yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku berasal dari Allah. Entah engkau berkata-kata dari diriku sendiri. Pas banget ini. Jadi Pak, aku. Betul, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kan sudah jelas. Barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Sudah jelas. Dari ayat pertama dikatakan, ketika orang-orang itu heran kepada Yesus, dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus, dan perikopnya juga sama Pak. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Mesti bagaimana lagi jawabnya coba? Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Saya silakan kawan-kawan. Oke. Silakan Pak Abdon. Oke. Pahami ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apa sih artinya? Berarti dalam diri Yesus itu sendiri, dalam tubuh Yesus itu sendiri, berarti segala firman itu adalah mutlak firman Allah itu sendiri, tanpa diri siapapun. Artinya Yesus adalah mutlak dalam bait Allah itu sendiri. Jika kamu, saya bandingkan, dalam diri kamu, kamu hanya berkuasa tinggal 90% adalah kehendakmu. 5% kehendak dari Allah, itulah kamu manusia. Tapi Yesus 100% adalah kehendak Allah itu sendiri. Itu artinya. Oke. Enggak ada beda, memang putusan itu Rasul itu begitu Pak, gitu loh. Setiap Rasul itu dikatakan apa? Dikatakan wama in wa antiku ani hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang dikatakan itu ada dari Sang Pencipta gitu loh. Semua Rasul begitu. Ketika Musa juga mengatakan seperti itu. Masa Ibrahim kemudian Musa memberikan pengajaran kemudian pada dirinya? Tidak mungkin. Maka dia akan berkata segala apa yang aku ucapkan itu dari Sang Pencipta Pak. Bukan berarti dia pencipta. Itu kan logika berpikir yang sehat. Dan sudah jelas di dalam perikopnya juga kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia bersaksi tentang dirinya Pak. Ketika orang-orang itu mengatakan dan heran dan takjub kepada Yesus, kemampuan Yesus. Dia mengatakan itu gitu loh. Nah seperti itu Pak. Jadi kan saya katakan sudah jelas dikatakan kawan-kawan hari ini. Sudah jelas bahwa bagaimana Yesus menerangkan dirinya. Apakah dia mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Ada nggak? Nggak ada.
Jadi gagal apa yang dikatakan Pak Abdon itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu gagal. Kesaksian Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, kalau kepercayaan Pak Abdon kemudian tidak begitu, itu kepercayaan yang lain. Itu ranahnya bukan ranah diskusi, itu ranah iman. Tapi dalam hal penyajian yang saya ajukan, yang saya bawa ini, apa yang saya perlihatkan, apa yang saya sampaikan, itu berdasarkan kitabiah Anda, dan itu berdasarkan kata-kata Yesus. Begitu, Pak. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Ya, kalau Anda mau mencari klaim dari kata-kata diri sendiri. Yohanes 14 ayat 6 ditampilkan dulu. Yohanes 14 ayat 6. Apa tulisan merah apa enggak? Bantu dulu Yohanes 14 ayat 6. Tolong dibantu Pak Abdon. Pak Iman? Saya tidak bisa nih. Yang lain aja ada yang. Yohanes berapa? Tolong dibantu biar cepat. Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Ya. Apa tulisan merah apa hitam? Merah, kalau hitam jangan. Percuma. Yohanes 14 ayat 6, netizen yang terhormat di luar sana, mohon komentar bijak, donasi yang ikhlas ya. Di situ masih tertera rekening kita, donasi untuk Palestina. Saya Palestina. Berapa Palestina? Semoga cepat pulih dari keterpurukan. Doa kami menyertai Anda di sana. Allahu Akbar. Ini merah Pak? Yohanes berapa Pak? Yohanes 14 ayat 6. Itu merah apa? Merah ya? Jangan ditutup. Merah. Oke, merah. Silakan baca Pak Abdon. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang Kelas nggak apa-apa, kelas dia lah. Silakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saya tanya banget, ketika jalan itu, apakah dirinya? Kan bukan. Saya sekarang mau menuju jalan ini menuju ke rumah saya. Apakah jalan ini rumah saya? Kan bukan. Tidak bisa melalui jalan ini kalau ke rumah saya melalui jalan ini. Apakah jalan ini rumah saya? Bukan. Itu semua para nabi mengatakan begitu, Pak. Ketika Musa mengatakan, tidak ada jalan yang lain dalam kebenaran kecuali melalui saya. Itu kan hak prerogatif dia ketika disampaikan kepada Sang Pencipta kepada dia. Itu otoritas yang diberikan Sang Pencipta kepada dia sebagai Rasul pada masanya. Ya, ketika Ibrahim, Ismail, Ishak semua juga diberikan seperti itu, Pak. Itu kerangka berpikirnya. Lalu mengatakan bahwa jalan ini adalah dirinya. Dari mana asal berpikir Anda seperti itu? Coba buktikan. Pertanyaannya di sini Bang Jihad, apakah jalan ini adalah tujuan? Itu silakan dibedah. Iya betul. Sekarang apakah jalan ini sebagai tujuan? Kan bukan seperti itu. Apakah jalan ini menjadi? Saya contohkan. Saya sekarang jalan ini menuju rumah saya. Apakah jalan ini rumah saya? Oke. Kan bukan. Oke. Silakan Pak Abdon dibantah. Silakan coba Pak Abdon. Oke. Silakan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, pasti mengenal Allah. Sekiranya kamu mengenal Yesus, kamu akan mengenal Allah. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya jika kamu melihat Yesus, kamu telah melihat Allah. Jadi, begini. Ini kalau imanmu, kalau perkataanmu tadi seperti itu, saya tidak akan membantah ya. Tetapi kamu renungkan jalan kebenaran dan hidup itu adalah hanya Yesus. Begitu. Udah, silakan yang lain lagi. Topik yang lain. Kalau tidak membantah ya sudah, terima kasih. Betul. Secara itu juga begitu. Jalan itu tidak mungkin menjadi rumah saya, Pak. Saya tidak akan atik iman. Oke, silakan. Sekarang gini. Gantian nih. Ya udah. Kalau sebentar. Pak Abdon, kalau statement dulu Pak, baru Bang Jihad, baru kita tutup. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Jadi kita bicara itu kan tentang kuasa Anda sendiri kemana, ke kiri atau ke kanan. Sebab Anda adalah rahmat dari Tuhan itu sendiri. Dan terima kasih buat kawan-kawan tampilan ayat-ayat ini. Semoga menjadi berkat buat kamu-kamu semua. Amin. Oke, makasih Pak Abdon. Silakan Bang Jihad. Ya, terima kasih. Kita sudah sampaikan kawan-kawan semua. Kita sudah demonstrasikan bagaimana apa yang kita bahas sekarang itu adalah bagaimana pengakuan Yesus menurut Yesus. Saya sudah sampaikan, saya tidak berdasarkan daripada pribadi saya sampaikan berdasarkan ayat-ayat dalam Bible itu sendiri. Dan ayat-ayatnya itu sudah jelas bahwa yang bertuliskan merah itu adalah dari yang Yesus sendiri.
bukan dari Sang Pencipta. Dan sudah dikatakan tidak ada satu premis pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tidak ada pengakuan dari Yesus itu adalah Tuhan. Dirinya Tuhan, tidak pernah. Dia itu hanya utusan. Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali kepada kawan-kawan yang lain, dan mudah-mudahan Pak Abdon juga bisa menemukan itu. Bahwa iman itu dibangun dari ilmu. Ilmu itu tidak mungkin daripada iman itu, kemudian iman itu kalau tanpa ilmu itu ada rapuh. Iman, ilmu, amal. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di live chat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Tetap donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Di situ ada rekening tertulis, tertera di layar. Semoga amal ibadah kita semuanya mendapat limpahan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas atensinya. Dan demikianlah tadi diskusi antara Pak Abdon dan Pak Jihad tentang siapa Yesus menurut Yesus. Menurut Pak Abdon, Yesus adalah Tuhan. Menurut Pak Jihad, sesuai pernyataan Yesus, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Memang kedua hal ini nggak bisa disamakan. Silakan netizen yang menilai masing-masing, tentu dengan akal dan ilmiah pola pikir yang sehat. Terima kasih atas atensinya. Saya Handi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.